Yang meninggal itu 23 orang. 18 ilegal, 5 resmi. Nah, ditambah satu lagi kemarin ini 2 orang, berarti jumlahnya 25 berarti kan. Itu sejak Januari habisnya? Iya, Januari sampai dengan hari ini. Seorang ilegal ini tidak mendapatkan apa-apa. tidak makan apa-apa. Karena memang tidak mematuhi kan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun di negara tujuan begitu. Sementara kalau dia legal, apa-apa saja yang didapatkan jaminan dari pemerintah itu? Mereka ahli waris akan mendapatkan asuransi sebesar 85 juta rupiah, ditambah lagi dengan beasiswa kepada 2 orang anaknya ya. Tapi sejauh ini berapa dia untuk jumlah TKI kita yang terdata gitu di dinas yang bekerja di luar negeri yang statusnya legal gitu? Di beberapa... Masih kita mengaji sama di tahun 2019 berarti kan? Iya. Ya sekitar 15 ribuan lah. 15.000. Ya. Apa menjadi persoalannya sampai saat ini yang dihadapi Pak Kabit terkait dengan masih adanya yang ilegal lah gitu, terutama di beberapa desa yang menjadi kantong TKI gitu? Yang menyebabkan ilegal itu banyak sesungguhnya ya. Kadang mereka juga niatnya ingin resmi ya, legal, tetapi setelah dicek kesehatannya ternyata dinyatakan unfit. Tetapi dia merasa sehat. Nah, terus kedua yang menyebabkan dia ilegal itu adalah pengalaman mereka. Dia sering bolak-balik ke Malaysia, artinya yang bekerja lagi itulah ex Malaysia begitu loh, yang ex saja, yang sudah hafal betul tentang Malaysia itu seperti apa begitu kan. Nah, jadi mereka sudah pengalaman, jadi tidak perlu mereka secara resmi berangkat katanya kan begitu. Kemudian ketiga, dari sini dia legal resmi, tetapi pada sampai 3 bulan 2 bulan di sana sudah mereka kabur. Itu bukan dia ilegal juga. Juga ada yang kadang juga baru pertama kali dia Malaysia dengan nama yang sama terhadap orang yang sudah dideportasi misalnya itu, maka istrinya kan menolak dari Malaysia itu. Jadi imigrasi Malaysia itu kan menolak karena namanya sama. Nah, ini menyebabkan dia juga seperti itu, berangkat secara ilegal itu. Padahal dia malah sendiri tidak pernah kemana-mana. Tapi karena hanya namanya sama, sudah ketiga diurus semuanya di sini, ternyata setelah sampai di sana dikembalikan. Nah, jadi mereka diam saja ini kan begitu. Kalau anggapan bahwa lewat jalur resmi itu mahal dan prosesnya lama, itu bagaimana itu? Itu anggapan yang keliru ya, dan itu didengungkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ya. Jadi mereka tertipu sebenarnya oleh suara-suara dari suara manis, janji manis dari Talu Tekong ini ya, sponsor ini ya. Bagaimana masyarakat bisa terpengaruh dengan gaya bahasanya yang muluk-muluk ya. Nah, itu sebenarnya padahal itu racun sebenarnya, saya anggap itu. Dijanjikan cepat berangkat, tapi permasalahannya apakah cepat sampai tujuan? Itu kan. Nah, kami menganggapnya cepat, iya cepat, tetapi tidak sampai di kata tujuan. Cepat berangkat dari rumah ya, tapi di penampungan. Cepat tenggelam, ya. Karena dia akan memakai kapal speedboat gitu kan, atau kapal barang itu yang melebihi kapasitasnya kan, sehingga risiko kecelakaan kerja itu kan, kecelakaan di kapal di laut itu akan tinggi ya. Bisa jadi dia tenggelam atau karam kan begitu. Nah, kalaupun nanti bisa berhasil di sana, siapa berani menjamin nanti ada razia, ada petugas polisi di sana? Maka kan cepat ditangkap, ya. Kalaupun berhasil di sana lari, bekerja di sana, dia akan diri di hutan. Ya, jadi hutan kita tahu binatang buas banyak, ular dan lain sebagainya bisa saja menggigit kita kan, sehingga menimbulkan kematian. Cepat meninggal juga jadinya. Ya, cepat berangkat, tapi tidak sampai di rumah, cepat tenggelam, cepat ditangkap, ya, cepat meninggal. Tapi kalau dia resmi, pengurusannya itu berapa lama sih kira-kira sampai dia bisa? Sudah diatur dalam apa namanya, dalam masa pra penempatan ya, selama 3 bulan itu, maksimal 3 bulan. 3 bulan sambil menunggu proses visa keluar. Sudah diperhitungkan dia, sehingga dalam masa pra penempatan itu pun diharuskan membayar BPJS itu 3 bulan. Sudah diatur itu. Maksimal 3 bulan.
kalau memang tidak bisa berangkat, kewajiban P3MI perusahaan menjelaskan kepada PMI kita apa sebab tertunda atau lama berangkatnya. Nah, ketika alasan yang diberikan oleh perusahaan itu diterima oleh PMI, maka kesepakatannya berlanjut. Dan begitu ketika PMI kita memundurkan diri, ya dengan alasan yang tidak diterima begitu kan, maka kewajiban PMI untuk menerima itu, dan kalau memang PMI sudah mengeluarkan uang, ya dikembalikan biayanya itu. Ya.